Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sobat. Baik, langsung saja, sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang scrap, sobat. Scrap besi, plat besi maupun yang plastik tipis maupun plastik yang agak tebal ya, sobat. Dan hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya, sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang, bengkel ataupun eh, toko workshop ya mempunyai ciri khas keunikan plus minus masing-masing, sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional, proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia, sobat. Jadi ini ya, sobat ya. Jadi kita yang coba yang besi dulu nih ya, sobat ya. Jadi ini biasanya dapat satu satu paket, sobat. Jadi satu paket ini dapat yang ini eh, besar, lebih kecil, paling kecil. Nah ini dapatnya biasanya dapat segini ya, sobat ya. Nah ini uh, platnya plat besi, besi biasa ya, sobat ya, besi baja mungkin ya. Dan posisinya kalau seumpamanya kita masih mau menggunakan lagi, bisa digunakan berulang gitu ya, sobat ya. Berkesinambungan, bisa digunakan sampai benar-benar optimal gitu ya. Itu ada baiknya dicat ya, sobat ya. Jadi bagian belakangnya ini dari sini diaman-eman, sobat. Dicat, hanya bagian depan ini disisakan, dilebihkan, enggak dicat ya, sobat. Itu bagian depan. Jadi kalau bagian depan ini nanti bisa buat media kerjanya. Nah, kalau untuk yang maaf, sobat, bagian belakangnya ke sini ini ada baiknya dicat, sobat, karena plat besinya ini cukup mudah untuk korosi ya, sobat ya. Untuk berkarat itu cukup mudah. Kalau dibiarkan apalagi di tempat lembab, terkena air, atau mungkin setelah dipakai untuk kerja, bangunan tembok nggak dibersihkan terus kena air, sudah dibersihkan tapi nggak dilap sampai kering, terus dibersihkan kena air, terus dibersihkan terus hanya digeledakkan gitu ya, hanya diletakkan saja, itu akan mudah, eh, lebih cepat mudah ya, sobat, untuk korosi berkaratnya, sobat. Jadi ada baiknya dicat, sobat, di bagian belakang. Nanti kalau semuanya ini sudah berkurang gitu ya, sobat, karena untuk pekerjaan gitu ya, untuk kerja terus berkurang ya, tinggal bagian cat ininya dikerok, sobat. Nanti jadi bagian besinya akan timbul lagi gitu ya, sobat ya. Disesuaikan, monggo disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini plat scrap plat besi ini biasanya digunakan untuk media kerjanya tembok bangunan, yang berhubungan dengan bangunan tembok, biasanya untuk proses uh, mengaci, atau mungkin melamir ya. Ada istilah namanya tembok setelah jadi, setelah di plester bata terus ditutup dengan plester, adukan plester, kemudian kan itu masih masih permukaannya nggak rata ya, sobat ya, karena plesteran kan campuran dari pasir yang halus ya, pasir yang sudah diayak gitu ya, kemudian tambahi semen sama air gitu ya, diaduk sampai sampai ke apa sampai kekentalan tertentu, maksudnya adukannya itu hasilnya eh, disesuaikan dengan kebutuhan ya, sobat ya. Itu kemudian kan ditempelkan di pasangan bata tembok yang belum diplester lah, kemudian diplester. Setelah plesternya kering, ya ditunggu sampai kering sehari apa 2 hari gitu ya, udah benar-benar kering, baru kemudian diaci itu hanya menggunakan semen, semen, kemudian ditambah air secukupnya ya. Itu adonan lah ya, adonan adonan kerja ya untuk tembok ya. Kemudian setelah diaci itu dikasih di tembok lah. Setelah temboknya selesai pengacian, semua rata, dihaluskan sampai di benar-benar permukaannya halus. Ditunggu kering. Setelah kering beberapa hari atau
benar-benar sudah kering gitu. Kemudian ada tahapan berikutnya sebelum cat dasar untuk tembok itu ada pelamir. Namun saat ini juga banyak juga, wah sekarang sudah nggak pakai pelamir, pakai semacam cat dasar. Jadi kalau biasanya cat dasar itu kan epoksi ya namanya, kalau apa, cat dasar itu biasanya untuk otomotif ya sobat ya, untuk motor, mobil, eh, yang berhubungan dengan apa, motor, mobil, otomotif itu biasanya dengan, atau furniture ya, furniture itu biasanya menggunakan cat dasar epoksi namanya sobat. Jadi catnya seperti apa ya, untuk menutup pori-pori apa namanya itu. Nah, itu setelah cat dasar itu baru eh, cat lapisan pertama, berikutnya lapisan berapa, dua kali lapisan atau tiga, kemudian baru di clear, di coating ya, di pernis ya. Nah, itu masing-masing daerah kadang-kadang ada bahasa penamaannya apa berbeda ya, monggo sama saja. Nah, kalau di tembok bangunan itu posisi apa, biasanya menggunakan pelamir. Lah, pelamir itu campuran dari apa, semen putih atau dengan lem lem apa lem lem putih fog itu ya, lem 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 putih fog biasanya, kalau di tempat daerah kami namanya itu ya. Itu dicampur kemudian digunakan untuk ini, untuk melamir, untuk menutup pori-pori dan mempersiapkan temboknya agar siap untuk dicat. Nah, itu yang model boleh dibilang lama ya sobat ya. Yang kekinian ada yang lebih praktis sobat. Jadi beli sudah jadi cat dasar untuk tembok. Lah itu biasanya menggunakan apa, langsung dikuas gitu langsung bisa jadi. Lah kalau belum menggunakan, namun harganya kan cukup cukup mahal ya sobat ya, cukup lumayan lah besar ya harga untuk cat dasar tembok itu. Jadi untuk apa, menutup pori, acian segala macam itulah. Kalau yang zaman dulu kan pakai plamir itu ya, yang campurannya biasanya sih semen putih dengan lem fog itu, terus dikasih air, diaduk sampai kekentalan tertentu, baru diaplikasikan. Nah itu biasanya menggunakan ini sobat, scrubnya scrub besi ini. Untuk yang bahan bangunan segala macam itu biasanya menggunakan ini ya. Monggo bisa juga semuanya rekan-rekan digunakan, aplikasikan untuk media kerja yang lain, monggo. Namun kalau bukan tembok, media kerjanya di luar tembok itu ya, maksudnya besi atau permukaan bodi mobil, motor yang plastik, apa yang plastik itu, takutnya kalau dengan plat scrub besi ini tergores sobat. Malah nanti hasil apa, kita berharapnya halus tapi karena ini kan plat besi ya, malah membuat goresan, malah lebih sulit lagi nanti untuk menghasilkan optimal dari finishingnya gitu. Jadi ini ya mungkin uh, lebih cocoknya untuk uh, kegiatan yang project-project yang bangunan sobat. Ini yang scrap seperti ini ya. Nah, kemudian yang uh, untuk yang mobil, motor, bodi dempul, dempul pasang stiker. Nah, ini biasanya menggunakannya seperti ini ya sobat ya. Nah, ini plastik. Ini juga ini untuk kaca kantor, itu kaca dikasih stiker kaca yang buat partisi kantor, itu juga menggunakan ini juga oke, yang plastik ini. Untuk dempul apa, bodi motor atau mobil ya, menggunakan ini akan lebih lebih apa, lebih aman ya sobat, nggak mudah menggores bodinya ya. Kalau yang pakai scrub besi itu kan beresiko ya, karena kan besi ketemu besi ya nanti akan tergores-gores. Kalau ini kan plastik ya, ya tetap harus dengan tenaga yang terukur ya sobat. Maksudnya nggak sampai berlebihan terus malah jadi, walaupun ini plastik tapi namun kalau seumpama tenaganya nggak terukur, benar-benar terlalu di apa, besar gitu tenaganya, ya mungkin bisa juga membuat goresan juga ya sobat ya, di media bodi motor atau mobil ya. Jadi tetap harus hati-hati ya sobat ya, di dengan apa, tenaga yang terukur ya sobat ya. Ya nanti itu terbiasa juga sobat, kalau udah terbiasa ya akan lebih mudah. Bisa juga untuk scrub yang plastik ini juga bisa juga untuk pemasangan stiker kaca
mobil, film itu juga bisa bisa diaplikasikan juga di kaca kantor itu yang biasanya bentuk kotak-kotak itu loh. Stiker yang membuat kacanya jadi burem gitu loh, jadi nggak satu ruangan dengan ruang lain nggak begitu terlihat banget gitu loh sobat. Itu biasanya stikernya masangnya pakai ini. Kami juga kemarin project masang pintu kantor 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 gitu ya, ruko gitu ya. Kami juga menggunakan stiker apa namanya, stiker kaca itu menggunakan ini ketika mengaplikasikan itu kan dibasahi dulu dengan semprotan semprotan air sabun ya, air sabun cair gitu, sabun cair dikasihkan air secukupnya, terus ya terus disemprot-semprotkan, kemudian stiker itu baru dipasang, terus dibuka dibuka sisi yang ada lemnya itu dibuka pelan-pelan, terus harus ada baiknya orang dua ya sobat, karena kalau orang satu agak sulit sobat masang masang itu, karena ketika stikernya dipasang kalau sendirian nggak ada yang megangin ini, ketika mau membersihkan airnya itu meratakan itu agak sulit sobat, karena kan juga takutnya stikernya jadi tertekuk-tekuk sobat, itu jadi tetap harus baiknya dua orang. Jadi stikernya dibuka, kacanya permukaannya mau dipasang stiker itu disemprot dengan air sabun itu, air sabun udah rata semua dari atas bawah, kemudian mulai dipasang dengan dua tangan ini ya, satu orang dipaskan sudut-sudutnya segala macam, terus uh, yang yang satu juga megangin bagian yang sudut yang lain agar nggak tertekuk itu stikernya sobat. Ya, kemudian yang satu orang megang dengan ini dibersihkan untuk uh, air sabun yang yang terjebak di tengah-tengah stikernya itu. Jadi itu nanti pelan-pelan hilang digosok-gosok itu nanti air sabunnya akan hilang. Ketika sudah air sabunnya hilang, semuanya udah mulai kering, stiker itu akan nempel di kaca partisi kantor itu atau gerbang atau pintu masuk itu yang yang geser, pintu geser segala macam, nanti akan kering, air sabunnya hilang benar-benar kering, nanti stiker itu benar-benar kencang menempel di kaca itu ya, kurang lebihnya seperti itu ya sobat untuk yang plastik ini juga fungsinya banyak juga ya sobat, diaplikasikan ke yang lain juga bisa juga ya, yang penting aman, nggak menggores ya. Kemudian untuk yang plat besi juga ada yang seperti ini sobat, scrap yang plat besi ini agak lebih tebal ya, ada pegangannya ya. Ini juga fungsinya banyak juga. Ini juga sama sobat, kami cat semua ini juga sini ke sini. Jadi ini agak rawannya di sini sobat, di posisi ujungnya sini. Ini ujung sini, ini ujung sini. Ini kalau nggak dicat gitu ya, ini agak mudah lama-lama kalau posisinya nggak dicat, posisinya besinya kan ini besi besi hitam biasa ya sobat ya, besi lah ya. Itu kalau lembab kena air atau akan cukup mudah terkorosi ya sobat, berkarat ya. Itu nanti lama-lama putus sobat, ininya kalau berkaratnya udah banyak gitu ya, berkaratnya udah banyak, maaf sobat gambarnya bergelombang karena ada pantulan cahaya dari ini ya, dari catnya ya, terkena kamera jadi itu bergelombang, maaf sobat. Lah ini agak jauh berarti jadi nggak begitu gelombang, kembali ke ini ya. Jadi akan mudah lama-lama nanti akan mudah ini sobat, mudah patah ya ini di sini biasanya di ujung sini. Oleh karena itu kami cat ini, kami untuk memperkuat ini kami kasih lem G dulu sobat sebelum dicat, kasih lem G agak supaya meresap ke dalam benar-benar kencang kuat, baru nanti dicat seperti ini. Nah ujungnya juga kami lebihin ya sobat, untuk untuk media kerja, untuk kerjanya kami lebihkan untuk ininya untuk ujungnya nggak dicat. Jadi nanti kalau semuanya gripis habis ya tinggal di dipotong gitu, dikikir terus disesuaikan dengan supaya rata. Yang bagian tercat ini nanti dikelupas catnya, nanti bisa digunakan lagi. Ini juga kami senang selain untuk pekerjaan bangunan gitu ya sobat ya, bahan bangunan bangunan gitu ya terutama, itu juga bisa digunakan untuk ini sobat, kalau pas kerja gotong royong, kerja bakti lingkungan gitu ya, bersih-bersih lingkungan komplek,
komplek gitu ya, perumahan atau apa, itu kalau sudah banyak yang bawa bawa tools kerja bakti yang lain ya, dari sapu lidi, bawa mungkin peralatan tools yang lain ya. Kami biasanya kalau beliau-beliau sudah banyak bawa, kami cukup bawa ini sobat, karena ini manfaatnya juga mudah ketika membersihkan rumput-rumput di konblok gitu ya, semuanya jalan kompleknya, perumahannya atau jalan kampungnya, desanya itu ada yang konblok atau mungkin aspal ya, juga enggak apa-apa juga tuh. Biasanya kalau yang konblok kan di sela-sela konbloknya itu sering tumbuh rumput ya sobat ya. Ini lebih enak dengan ini sobat, tinggal di garis-garis gitu, maksudnya di apa di ini ya, di garis itu nanti akan cepat hilang, terus tinggal dikumpul-kumpulin, nanti tinggal ada yang tinggal nyapu. Nah, ini fungsinya kami biasanya untuk ya, salah satunya untuk substitusinya ya, alternatifnya untuk kerja bakti lingkungan. Kami bawanya cuma ini biasanya. Kalau yang lain sudah pada bawa peralatan yang lain, kami bawa ini. Itu lebih mudah sobat untuk menghilangkan rumput. Itu tinggal di sela-sela yang sempit pun ya mudah ini dengan ini. Nah, kemudian untuk ini sobat, untuk yang scrap plastik yang untuk adonan roti sobat, biasanya untuk makanan, roti, kue gitu, ini seperti ini, hampir sama sobat dengan yang ini ya. Cuman lebih tipis sobat, lebih tipis ini tipis nih. Nah, ini yang ini agak tebal yang di bagian belakangnya, tapi depannya tipis. Nah, ini seperti ini sobat scrapnya. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhannya sobat. Monggo berapa ininya dibutuhkannya gitu ya. Ini kita coba untuk dimensinya sobat ya. Untuk scrapnya ini yang untuk yang adonan roti, kue segala macam, ini yang hijau ini 25 gram sobat, yang biru 14 gram, terus kemudian untuk yang merah 18 gram. Nah, kemudian untuk ketebalannya ya sobat ya, ketebalannya itu sekitar berapa nih, tipis sobat. Kalau yang buat kue roti biasanya adonan itu tipis, 1,5 mili sobat. Ini sama depan belakangnya lebih tebal biasanya. Oh sama sobat, 1,5 bener. Kemudian untuk yang biru ini, yang warna biru, warnanya macam-macam juga ya sobat ya. Ini berapa nih, 1,1 sobat. Belakangnya 1,4. Oh belakangnya lebih tebal yang ini. Nah, kalau yang hijau ini jelas sobat, belakangnya lebih tebal ini terlihat. Yang bagian depannya itu sekitar berapa nih, 1,4. Yang bagian belakang terlihat ya sobat, tebal ya, itu 5,2. Kalau yang ini kan tipis-tipis ya. Nah, hampir merata lah depan belakang, walaupun lebih tebal sedikit tapi nggak banyak. Kemudian untuk lebarnya ya sobat, ini bentuknya juga macam-macam ya sobat. Ini ada yang setengah lingkaran di sini, sininya lurus ya toh. Terus kemudian yang ini yang merah benar-benar setengah lingkaran ini ya sobat ya, bentuk huruf U ya. Kemudian yang hijau ini bentuknya seperti trapesium ya sobat ya, kalau nggak keliru trapesium ya, set gini ya. Nah ini lebarnya sekitar 14 cm sobat, 14 dari sini ke sini 14 cm ya. Kalau yang bagian belakangnya sekitar berapa ini, 11 cm sobat. Nah ini yang hijau. Kemudian yang merah ini sekitar berapa depannya, 14,5 sobat. Yang belakang sama lihatnya 14,5. Nah, kemudian yang biru sobat, yang biru ini ya karena belakangnya agak berbeda bentuknya ya. Yang belakang ini 12,5 sobat. Kalau yang depan posisi paling terlebar 14,5. 14. Kalau yang sini berapa tadi? Oh, 12,5 sampai 13. Yang paling terlebar di sini 14. Kemudian untuk yang ini sobat, nah ini yang buat stiker ini, untuk ini dimensinya 11 gram sobat. Ini sama ya 11 gram sama. Kemudian bentuknya seperti ini ya, terus untuk yang depannya sekitar berapa ini, 0,9 sobat,
0,7. Jadi semakin lancip gitu ya sobat ya. Ini juga semakin lancip. Jadi ini tebel, lancip. Nah, gitu. Itu yang bagian belakang. Yang paling tebel ini sekitar berapa nih? 3,8 sobat. Nah, ini lebarnya sekitar 3 cm sobat. Yang paling besar ya. Kalau yang depan sini berapa ini? 6 cm sobat. Ini harganya terjangkau sobat. Yang untuk stiker ini, untuk dempul ini terjangkau nih sobat di online. Monggo sobat bisa cari ya sobat. Nah, ini kemudian yang ini sobat. Ini juga sama, belakangnya tebel, ke depan semakin tipis ya sobat ya. Nah, 1,3 depan, kurang lebih ini semakin tipis lagi. Yang bagian belakangnya 3,4 sobat. Nah, kemudian untuk lebarnya 17,5 sobat sampai 18 ya. Yang ini bentuknya belakangnya juga sama lah, kurang lebihnya 16,5 sampai 17. Bentuknya seperti ini sobat. Ini belakangnya guys. Wah, ini masih ada tuh harganya sobat. Zaman dulu segitu sobat. Kemudian untuk yang ini ya sobat, untuk yang plat besi ya. Plat besinya ini kita langsung, ini dapat satu paket sobat, harganya juga enggak mahal lah, ini terjangkau juga. 29 ini yang paling besar, 29 gram. Kemudian yang kedua 23 gram, yang ketiga 18 gram, yang paling kecil 12 gram. Nah, ini oh ya platnya ya sobat ya. Platnya itu tebalnya, plat besinya 0,1 sobat mm ya. Sama ini. Tebalnya sama. Sampai ke belakang juga sama. Kemudian ini yang pegangan belakangnya ini dari plastik sobat. Dari plastik itu sekitar 3,1 sobat. Kemudian untuk lebarnya ya sobat ya, yang paling lebar nih kita urutkan seperti ini jadi terlihat ya nanti. Nah, yang paling lebar itu sekitar 12 cm sobat. Kemudian yang paling kecil 5 cm sobat. Nah, kemudian yang kedua ini sekitar 7,5 ya sampai 8 cm. Yang ketiga yang gede 10 cm ya, kurang lebihnya itu ya sobat ya. Kemudian yang ini, nah ini platnya agak lebih tebal sobat daripada yang itu ya. Ini platnya lebih tebal 0,2. Yang tadi kan 0,1 ya sobat. Ini berapa? 0,2 juga. Ini 0,3 lebih tebal sedikit. Nah, ini ada gagangnya dari kayu ya sobat ya, dari kayu. Kemudian ininya plat besi hitam, kami cat ya supaya awet ya, dia eman sobat. Karena besi hitam itu kalau nggak dicat kan memang cenderung lebih mudah berkarat ya, berkorosi. Korosi akhirnya nanti malah jadi mudah patah sobat. Ini yang paling depan 5,5 ya sobat, ini dari sini 5,5. Ke belakangnya ini sekitar 13,5 sampai pangkal sini, ini nanti kan masuk ke sini. Nah, ini gagangnya kayunya hilang sobat. Kayunya udah rusak ya. Nah, ini belum dikasih lagi. Kemudian yang ini, yang kecil ini ada yang lebih kecil ya sobat. Ini sekitar berapa nih? Cuman 2,5 cm sampai 3,5 cm ya sobat. Sampai ke belakang, ini belakangnya 9,5, tapi kan masih ada ujungnya ini ya sobat ya, masih. Ya kalau yang tampak muncul di permukaan dari gagangnya itu sekitar 9,5. Nah, kemudian yang ini 9 berapa nih? 11,5. 11,5 lebarnya depan 6,5 sobat sampai 7. Nah, ini juga kami kan, ini harusnya kan ujungnya lancip gini sobat. Nah, kami buat agak melingkar ini sobat, melingkar sedikit lah supaya nggak begitu tajam ujungnya sobat. Terus nggak begitu tajam ya, jadi nggak begitu beresiko. Tapi ya tetap ada satu yang kami buat tetap nggak dibunderin ya. Ya monggo lah, disesuaikan dengan kebutuhan ya sobat. Kebutuhan project di tempat sobat, rekan-rekan ya. Mungkin gitu sobat untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.